Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Yaudiul Haq, NIM saya 22070 150 2068. Saya akan menjelaskan ragam bahasa dan tulisan. Bahasa adalah salah satu hal yang penting bagi manusia untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa menjadikan sarana komunikasi untuk menyampaikan ide, pikiran, dan gagasan kita, apa yang kita pikirkan. Menggunakan bahasa yang sama membuat kita lebih mudah untuk berinteraksi dengan orang lain karena orang lain mampu mengartikan apa yang kita sampaikan. Bahasa bersifat linguis franca yang berfungsi untuk menghubungkan dua orang suku yang berbeda atau lebih untuk berinteraksi. Ragam bahasa dikenal dengan variasi bahasa. Ragam bahasa mempunyai dua jenis, yaitu ragam formal dan non-formal. Menurut Abdullah, ragam adalah merupakan jenis penggunaan bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut terlihat pada topik yang dibicarakan, menurut hubungan menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan. Ragam formal adalah ragam yang menentukan bahasa dari baik dan buruknya. Ragam formal disusun dalam secara konseptual dan logis. Bahasa formal dibuat atau diciptakan mempunyai tujuan khusus yang dilakukan secara konsisten. Yang kedua ada ragam non formal. Ragam non formal adalah ragam bahasa yang akan berkembang pada setiap zamannya. Ragam non formal bersifat santai dan tidak baku. Ada hal yang berkembang dari ragam non-formal, itu pelafalan, tata bahasa, dan kosakata. Bahasa non-formal biasanya ada di situasi yang tidak resmi ataupun di situasi-situasi yang non-formal atau di situasi yang tidak resmi. Ragam bahasa memiliki 3 faktor, yaitu faktor sejarah, faktor budaya, dan faktor demografi. Faktor sejarah, adat istiadat setiap daerah berbeda-beda karena setiap daerah mempunyai adat istiadatnya sendiri. Faktor budaya, budaya setiap daerah berbeda-beda karena mempunyai budaya yang menjadi ciri khasnya masing-masing. Yang ketiga ada perbedaan demografi. Dataran yang berbeda mempengaruhi ragam bahasa karena datarannya yang berbeda. Contohnya di daerah pantai yang banyak sekali suara ombak yang menjadikan orang-orang pantai yang tinggal di daerah pesisir, intonasi suaranya lebih tinggi dan volume suaranya besar. Yang kedua, orang yang tinggal di dataran pegunungan. Orang yang tinggal di dataran pegunungan cenderung suaranya singkat dan jelas, volume suaranya kecil. Ada namanya ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa tulisan menjadikan tulisan dan huruf sebagai unsur dasar untuk menghasilkan bahasa. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam ragam bahasa tulis, yaitu penulisan bahasaan dalam aspek bahasa dan pemilihan kosakata. Ragam tulisan harus tepat untuk memilih unsur tata bahasa sebagai bentuk kata, susunan kalimat, pilihan kata kebenaran, penggunaan ejaan, dan penggunaan tanda baca dalam mengemukakan ide. Ciri-ciri dalam bahasa tidak membutuhkan kehadiran orang lain, adanya unsur gramatikal yang dinyatakan secara lengkap, tidak ada hubungannya dengan ruang dan waktu, tanda baca atau ejaan menjadi pengaruh ragam bahasa tulisan. Contoh ragam bahasa tulisan: ragam bahasa teknis, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, ragam bahasa surat. Ragam bahasa lisan, ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap, organ of speech. Tata bahasa kosakata atau pelafalan pengucapan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam ragam bahasa lisan. Unsur-unsur tersebut diperhatikan, maka pemateri mampu mengatur intonasi suaranya, tinggi atau rendahnya suara, menunjukkan ekspresi muka yang harus ditampilkan kepada audiens, dan gerakan tangan yang mampu mengisyaratkan untuk mengungkapkan ide. Ciri-ciri ragam bahasa membutuhkan kehadiran orang lain, unsur gramatika tidak dinyatakan secara lengkap, terikat ruang dan waktu, dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Contoh ragam tulisan: ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, ragam bahasa panggung.
Nah, ini berikut dari daftar pustakanya. Dan segitu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.